berkaitan dengan masalah negara kafir, dan ini menjadi dasar bagi para aktivis yang terafiliasi pada kelompok ISIS itu akhirnya menyerang aparat keamanan. Ini bagaimana menurut Anda? Jadi begini, kalau menurut pemahaman saya, dan ini insya Allah pemahaman CI juga sama Islam juga. Jadi kita itu tidak bisa mengecap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu negara Darul Kufri atau negara kafir secara mutlak. Karena yang jelas mayoritas rakyatnya Muslim, mayoritas yang duduk di pemerintahan juga Muslim. Ini yang tidak bisa dipungkiri. Dan ini saya kira juga semuanya mayoritas ulama di dunia ini, baik ulama jihadis atau ulama secara umum, itu sudah sepakat. Oleh karena itu kita yang dari Indonesia ini lumayan dihormati ketika kita berada di Pakistan dan Afghanistan. Karena memang seperti itu. Nah, memang benar bahwa kami tetap menghukumi undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Allah, itulah yang benar. Itu. Tetapi kita tidak bisa pukul rata dengan adanya beberapa undang-undang atau peraturan togut, terus kita bisa masukkan bahwa berarti yang duduk di situ atau yang setuju terhadap itu adalah togut. Kalau seperti itu kita berarti tidak adil. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa menurut yang kami pahami bahwa negara Indonesia bukan Darul Kufri. Karena faktanya bahwa mayoritas penduduknya adalah Muslim, mayoritas yang duduk di pemerintahan juga Muslim. Kemudian banyak sekali peraturan atau syiar-syiar Islam kita mayoritas. Saya katakan mayoritas. Itu. Nah seperti ini, jadi kita tidak bisa. Itu. Adapun yang berpedoman pada bahwa karena tidak memperlakukan syariat Islam berarti Darul Kufri, itu menurut saya dasarnya adalah pokoknya. Iya, dasarnya adalah pokoknya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu tidak ada yang punya pemahaman seperti itu untuk ikhwan-ikhwan CI kami sendiri. Pertimbangan-pertimbangan itu juga lah yang menyebabkan bahwa hingga sekarang ini kita belum atau CI belum memobilisasi massa untuk melakukan jihad, dalam artian jihad ofensif di Indonesia untuk konfrontasi dengan pemerintah atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau melebar, ini juga menurut saya yang sikap diambil oleh Syekh Utsama bin Habib. Jadi saya tahu Pak Mukhlas itu membuat surat dan saya tahu bahwa sampai ke tangan Syekh Utsama. Surat itu yang isinya intinya bahwa jika kami nanti bertiga jadi dieksekusi, Al-Qaeda harus mengadakan pembalasan jihad di Indonesia yang sebesar-besarnya. Ketika saya mengetahui hal yang semacam itu, saya hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan Utsama supaya tidak mengabulkan permintaan aku trio Bali ini. Kan seperti itu. Karena saya berpikir pada waktu itu, kalau Amerika saja disembus, diruntuhkan WTC dan Pentagon, apalagi Indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa Indonesia ini mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Ketika diserang misalkan seperti WTC, yang meninggal juga pasti mayoritas Muslim. Dan alhamdulillah ternyata benar bahwa meskipun mereka bertiga dieksekusi, tidak ada pembalasan apa-apa, bahkan kabar untuk membalas saja nggak ada. Itu. Bahkan malah dievaluasi, Ustaz. Nah, bahkan malah dievaluasi.
Jadi pada waktu itu saya bersyukur. Jadi istilahnya kesadaran saya yang saya tunjukkan sejak saya ditangkap, akhirnya dengan sendirinya terbantu oleh Amir Al-Qaeda. Al-Qaeda sendiri, benar. Iya. Nah seperti itu. Nah kemungkinan saya Usama juga memandang bahwa Indonesia ini masih lebih baik daripada negara-negara yang lain yang pernah diserang. Itu. Kalau kita kan juga tahu bahwa Al-Qaeda pernah menyerang di Arab kan itu. Betul. Nah, bahkan itu seperti itu. Jadi kemungkinan itulah yang ada pada pemikiran saya Usama bin Laden. Jadi begini pemirsa, ada klarifikasi memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Imron. Jadi ternyata sejak 2009, 2010 dan 2011 itu terdapat surat-surat yang diberikan kepada Amir Al-Qaeda wilayah Khorasan, yaitu Syekh Atiyatullah Alibi, dan juga kepada para amir di seluruh dunia. Intinya pertama, mengevaluasi semua operasi-operasi militer di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan negara Arab gitu. Dia dengan membawa sebuah kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jabil Masolih. Jadi menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Ketika para ikhwan ingin mengambil maslahat dalam jihadnya tetapi menimbulkan mudarat, jatuhnya korban di kalangan kaum muslimin, maka ini harus dihindarkan. Bahkan kata Syekh Osama kepada Syekh Atiyatullah, dia mengatakan kita tidak saja bertanggung jawab terhadap darah yang tertumpah daripada kaum muslimin, tapi kita juga menanggung taswiyah, penceritaan dan tasawur gambaran Islam yang buruk. Inilah yang kemudian dia juga memerintahkan kepada Abu Yahya Alibi, kemudian memerintahkan kepada Syekh Atiyatullah Alibi, para ulama-ulama Al-Qaeda untuk membuat buku-buku bantahan terhadap para takfiri. Itu di dalam suratnya Syekh Osama yang ditemukan dalam Letter from Abu Tambat. Intinya banyak sekali jamaah-jamaah yang menisbatkan kepada kelompok-kelompok jihad, tetapi membangun akwalnya, pendapat-pendapatnya dengan pendapat-pendapat yang keras. Lagi-lagi mereka membawa nama Al-Qaeda. Sehingga pernah Ustadz Abu Dujana bilang ketika membaca surat ini, seakan-akan evaluasi kami ini dibenarkan sendiri oleh Syekh Osama bin Laden. Dan ternyata apa juga benar apa disampaikan oleh Ustadz Ali Imron, ternyata nasihat-nasihat Ali Imron ini juga dibenarkan oleh Al-Qaeda itu sendiri, bahwa kita tidak boleh serampangan, tidak boleh melakukan keboboman di negara-negara muslim yang dikhawatirkan akan terkena korban dari seorang muslim. Kemudian tambahan, jadi kalau kita membesarkan bom Bali kan sudah jelas bahwa uangnya adalah dari Usama bin Laden. Tetapi Usama tidak pernah memerintahkan di Indonesia. Ketika Usama ini memberikan 30.000 US dollar Amerika ke Mukhlas, pada waktu itu Mukhlas dari Kandahar diantaranya untuk membesuk Dr. Azhari dan Rais yang latihan militer di Kandahar, kami Usama dibawailah uang 30.000 US dollar. Yang pesannya adalah bahwa uang ini untuk amaliyat jihad di Asia Tenggara. Jadi Usama tidak pernah menyebut di Indonesia ataupun di Bali. Nah, kenapa toh akhirnya di Bali? Nah ini yang perlu ini. Kenapa toh akhirnya di Bali ini? Ini menurut saya ini kengototan daripada Imam Samudra yang akhirnya mempengaruhi seniornya yaitu Mukhtar. Itu. Kenapa kok ngotot? Karena Imam Samudra ngejak kami ngebom di Bali itu sebelum Mukhlas datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua alasannya, jadi begini, mungkin ini belum pernah saya sampaikan di media, belum pernah. Jadi sebetulnya sebelum saya diajak ke Solo untuk merencanakan pembagian tugas pengeboman di Bali, itu sebetulnya kami bersama Fathur Rahman Al-Ghazi itu merencanakan pengeboman di Singapura. Pada waktu itu Fathur Rahman Al-Ghazi, namanya di Afghanistan, saat masuk dulu ke Filipina untuk belanja high explosive. Yang kami rencanakan adalah PETN atau PETN, sekelas RCX. Belanja di sana, nanti dibawa masuk ke Manado, Sange Manado, dari Manado kita bawa ke Batam. Baru kita rencanakan pengeboman di Singapura. Waktu itu sudah kita rencanakan secara global bahwa kalau membawa ke darat kemungkinan tipis bisa.
tetapi yang penting di negara Singapura itu minimal di pelabuhan. Kalau satu kapal meledak kan lumayan kan. Jadi itu. Nah, tiba-tiba ada perencanaan ini. Bali ini. Iya. Jadi Akhirnya, Batam Singapura gagal, malah dilarikan ke Bali nih ceritanya. jadi begini, hingga sekarang ini saya tidak tahu ini konsletnya di mana. Yang jelas menurut saya kayaknya ada kekecewaan dari saat atau Fatur Rahman Al-Ghazi. Kan akhirnya kan dia ketangkap di sana karena digunakan di sana. Jadi sebetulnya bom ini mau dibawa ke Singapura. masuk ke Indonesia dulu, ke Batam baru. Nah seperti itu. Nah, kan seperti itu. Nah, itu yang terjadi, bahwa sekali lagi bahwa kalau kita bersandar jihadis itu bersandar kepada Al-Qaeda, kalau seperti Al-Qaeda berarti bersandar kepada Osama bin Laden. Osama bin Laden itu bukan, kalau di Indonesia bukan JKKI, bukan Jamaah Kopar Kafir Indonesia. Ini yang perlu diketahui oleh semuanya. Kemudian kita kembali lagi bahwa kami yang memiliki kemampuan, kami yang pernah mencoba untuk latihan ikut jihad di Iran. Sebelum ke Afghanistan itu kami pernah mencoba di sana. Di Iran ya? Iya, ternyata Iran siap. Karena kita pada waktu itu kan merasa bagaimana revolusi Iran. Ternyata sampai di sana beda akhirnya tahun 79 terbukanya jihad di Afghanistan akhirnya pas. Meskipun kita beda mazhab secara fikih, tetapi untuk masalah jihad dan akidah sama. Akhirnya kita menemukan sampai kita seperti itu. Mulai gabung dengan Akmil, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan itu tahun 84 sampai 96 akhirnya camp itu saya tutup. Ya. Itu kan 12 tahun. Ini dalam rangka menyelamatkan akidah, dalam rangka melaksanakan syariat Islam, terutama syariat jihad. Orang-orang yang seperti ini bukan takfiri. Jadi kalau kita sekarang ini misalkan ada orang JI ditangkap, itu baik sama polisi, itu bukan melempem. Memang akidah kami seperti itu, kan gitu. Kita itu suruh menghormati semuanya, kan gitu. Makanya kan ketika Umar Patek masih DPO, saya sudah ditangkap. Umar Patek masih DPO, ditangkap di Pakistan, kemudian ketemu pertama kali itu yang saya tanyakan, apakah kamu mengajarkan ilmu-ilmu yang kita miliki, terutama cara-cara pembunuhan itu kepada orang takfiri? Alhamdulillah dia jawab tidak. Jadi Umar Patek itu sudah betul-betul membentengi jangan sampai mengajarkan ilmu yang seperti itu ke para takfiri karena bahaya. Itu ketikanya tadi misalkan ketika punya akidah, ya akidah misalkan bahwa orang itu kafir, konsekuensinya harus diteror, dibunuh, halalkan darahnya. Paling tidak itu diteror. itu puncaknya adalah dihalalkan darahnya. Nah untuk kita tidak punya pemahaman seperti itu. Saya sampaikan bahwa diantaranya yang mengkampanyekan kemudian hari kalimat deradikalisasi itu adalah saya. Sejak saya ditangkap, kemudian sepakat sama tim investigasi bom Bali Mabes Polri untuk deradikalisasi ke depannya. Apa yang saya maksud adalah mencegah supaya aksi-aksi pengeboman yang pernah kami lakukan, terutama bom Bali itu tidak terjadi lagi. Itu mengarah ke situ. Sehingga sejak saya ditangkap tanggal 13 Januari 2003 itu saya sudah menulis surat. Pertama surat yang saya tulis adalah peringatan kepada pondok pesantren. Saya sebagai pimpinan, saya punya tanggung jawab terhadap akidah jihad yang pernah saya sampaikan ke mereka. Saya kirim surat supaya tidak melakukan aksi seperti yang kami lakukan. Itu sudah lakukan. Kemudian alhamdulillah terus itu saya kampanyakan. Begitu kejadian bom Marriott pertama 2003 kan begitu. Terus akhirnya jadilah tim investigasi bom Bali, Satgas Bom Polri. Terus kita lakukan. Nah, diantaranya adalah saya bekerja sama kemudian jadi Densus, bekerja sama polisi
untuk deradikalisasi. Kalau radikalan itu sampean itu radikal baru umur berapa? Saya kelas 5 SD itu sudah radikal. Saya sampai ribut sama ayah karena ayah ini cari desa Sekdes itu. Ya. Lambang Garuda Pancasila sama foto presiden sama wakil presiden saya turunkan. Karena itu togut. Diajari oleh siapa? Oleh Mukhlas. Mukhlas itu idola saya dalam keluarga. Kemudian akhirnya idola juga saya dalam jamaah Islamnya. Kan gitu. Itu kalau radikal-radikalan. Sumpah harus kita ini introspeksi. Ya, saya umur segitu radikal. Begitu lulus aliyah saya sudah di Afghanistan. Saya selalu melopori. Saya ini kenyang nembak peluru. Semuanya sudah saya lakukan. Ya, ketika saya 96 datang, belum ada pembolehan dari jamaah Islamiyah untuk memulai idat, mengumpulkan senjata, mengumpulkan bom. Saya sudah inisiatif sendiri. Kan gitu. Bahkan saya mempraktekkan penggunaan racun-racun itu di rumah saya gitu. Semuanya sudah saya praktekkan. Kan begitu. Kemudian begitu akhirnya kami terlibat, ya, membantu jihad di Ambon. Saya berangkat ke sana sudah bawa senjata, bahan peledak saya sudah bawa di tas saya. Tahun 99. Ya, begitu bom pertama yang kami ledakkan menyerang bus Filipina, itu juga bom dari kami, dari saya. Begitu bom gereja serentak di malam Natal tahun 2000, saya itu di Mojokerto itu 2 gereja sendiri. Bom. Iya, yang lain satu-satu bom. Saya mewakili Amrozi karena Amrozi sebetulnya dapat bagian 1 bom, tapi begitu hari hanya dia sakit. Nggak tahu sakitnya ini karena wajar Amrozi sipil kan gitu. Saya akhirnya ambil alih, jadi saya buat 2 bom itu. 2 bom. Kemudian bom Bali. Bom Bali ini saya semuanya. Ya, saya ikut perencanaan pembagian tugas. Saya ikut perencanaan pembagian tugas di Solo. Saya orang pertama yang di Denpasar. Saya yang survei menentukan Saritul sama Pedispam. Saya ikut meracik, saya ikut merakit. Saya yang membuat detonator, saya yang memasang detonator ini. Dr. Azhari sudah pulang, yang lain sudah pulang. Ya, saya yang mengajari yang bunuh diri. Ya, saya yang ngajari simulasi bunuh diri itu ketika Saritul sama Pedispam. Saya yang ngantarkan bom tas jinjing ke konsulat Amerika. Saya yang meledakkan bom tersebut. Saya yang ngantarkan bom mobil ini sampai mendekat Sari Club karena Arnasan sebagai supirnya belum lancar. Ini berarti membantah statement yang mengatakan bahwa bom Bali itu rekayasa konspirasi dilakukan oleh kalau nggak salah waktu itu MUI membuat TPF, tim pencari fakta yang dipimpin oleh Maulani. Ini termasuk statement ini membantah pengakuan mereka. Iya, jadi begini lagi, ya. Ini masuk deradikalisasi juga. Sebetulnya saya nggak peduli. Ada orang percaya atau nggak percaya bahwa bom Bali itu buatan pimpinan kami. Nggak peduli sebetulnya. Buatan Putra Tenggulun, Lamongan. Tapi begini lagi, ya. Begini. Saya ini orang yang sadar bahwa pengeboman ini jihad yang salah. Oleh karena itu harus deradikalisasi. Deradikalisasi itu penting sekali menceritakan tentang fakta. Karena kalau pengeboman dianggap rekayasa atau konspirasi itu kan dari penguasa. Kalau dari penguasa nggak usah deradikalisasi, karena penguasa. Deradikalisasi itu adalah kepada orang yang punya pemikiran jihadis, ya, itu. Dan seperti kami ini, kan gitu, harus kita kobarkan jihad di Indonesia, itu harus kita deradikalisasi. Karena nanti kalau kita kobarkan jihad di Indonesia, kita perang, TNI mayoritas Muslim, Polri mayoritas Muslim, akan tergenangi kaki kita dengan darah sesama Muslim. Dan itu kesadaran saya yang paling terakhir, ya. Sekitar 5 tahun yang lalu saya masih menginginkan di Indonesia ini terbuka front jihad. Sampai berdoa juga kepada Allah. Tetapi akhirnya saya pikir kembali. Saya pikir bahwa Afghanistan perang saudara sampai sekarang nggak selesai. Belum selesai Irak. Irak belum selesai, Suriah belum selesai, Yaman, Mesir sejak dulu.
Apakah kita mau ciptakan di Indonesia seperti itu? Nah ini dakwah yang saya ini sekarang ini ajak ikhwan-ikhwan JI supaya berpikir. Jangan berharap lagi untuk terbukanya jihad. Justru harus kita rem supaya jangan sampai terjadi front jihad di Indonesia. Itu pun nggak pernah saya sesali, walaupun saya dikatakan bahwa antek, densus dan lain sebagainya. Yang penting bahwa apa yang saya lakukan itu juga berdasarkan akidah, berdasarkan bahwa saya jihadis. Saya ini berhak untuk menyampaikan kepada jihadis yang lain supaya nggak rugi. Jadi itu itu yang mengetahui. Baik, demikian pemirsa jamaah YouTuber yang ada di rumah. Inilah sekelumit daripada wawancara saya dengan Ustadz Ali Imron, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faidah, mengambil banyak pelajaran agar kesalahan-kesalahan masa lalu jangan kembali diulangi oleh generasi yang selanjutnya. Demikian dari saja, terima kasih, jazakumullah khairan Ustadz Ali Imron. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.